Gunung Piramid di Bondowoso. Indah, namun menyimpan misteri yang mematikan. Bentuknya menyerupai piramida raksasa, menyembunyikan jalur setapak yang ekstrim, yang menuntut fokus dan kewaspadaan absolut. Di sanalah, pada suatu hari Minggu, sebuah tragedi dimulai. Seorang pendaki muda bernama Thorik hilang tanpa jejak. Tujuh hari lamanya operasi SAR besar-besaran dilakukan. Ratusan personel dari berbagai elemen menyisir setiap jengkal yang bisa dijangkau. Drone diterbangkan, doa dipanjatkan, bahkan upaya supranatural pun dikerahkan. Namun, gunung itu tetap bungkam. Di hari ketujuh, operasi pencarian resmi ditutup. Nihil. Keluarga harus pulang dengan membawa tanda tanya besar yang menyakitkan. Apakah Thorik benar-benar lenyap di telan kabut piramid? Bagi sebagian besar orang, ini adalah akhir dari cerita. Tapi tidak bagi Eko dan segelintir relawan yang menolak menyerah. Ketika metode konvensional menemui jalan buntu, sebuah pendekatan berbeda dicoba. Hipnosis. Rekan-rekan korban yang selamat digali kembali ingatannya di bawah alam sadar. Dan dari sanalah, sebuah petunjuk krusial muncul ke permukaan. Informasi itu spesifik. Thorik terakhir terlihat sekitar 15 hingga 20 menit perjalanan turun dari puncak. Di titik itu, terdapat turunan terjal berbatu yang memaksa pendaki untuk berjalan mundur, membelakangi jalur, agar bisa turun dengan aman. Di sanalah, pandangan terakhir mereka terputus. Petunjuk ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ini adalah misi yang terukur. Eko, seorang relawan berpengalaman, tahu bahwa area tersebut belum disisir secara maksimal. Mengapa? Karena medannya yang nyaris mustahil dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Mereka membutuhkan tali. Mereka membutuhkan nyali. Tim kecil ini kembali naik. Target mereka, area turunan terjal itu. Jalur yang mereka lalui sering disebut sebagai punggung naga. Bayangkan, sebuah jalan setapak, lebarnya tak lebih dari 30 cm, hanya sejengkal kaki manusia dewasa. Di kiri dan kanan, jurang menganga tanpa batas. Angin di punggungan itu bukan sekadar hembusan, tapi dorongan yang bisa melempar tubuh manusia ke dalam kehampaan. Satu langkah salah, fatal akibatnya. Tiba di lokasi yang dicurigai, mereka tidak berjalan. Mereka memanjat. Eko dan timnya menggunakan teknik vertical rescue. Mereka memasang tambatan tali dan mulai menuruni sisi jurang yang curam. Mereka menggunakan metode wiper, bergerak menyapu ke kiri dan ke kanan sambil bergelantungan pada tali, memastikan tidak ada celah yang terlewat. Berjam-jam mereka bergravitasi dengan maut di bawah terik matahari yang menyengat. Jumat siang, Eko sedang mendapat giliran turun. Di tengah sapuan matanya pada vegetasi tebing yang rapat, ia melihat sesuatu. Sebuah ranting perdu, patah. Tapi patahannya aneh. Bukan karena angin, tapi seperti bekas tarikan yang kuat. Instingnya bekerja. Eko memutuskan untuk turun lebih dalam lagi, mengikuti arah patahan ranting itu. Dan saat itulah, angin membawa sebuah pesan.
Aroma itu, aroma anyir yang khas dan menyengat. Aroma yang sangat dikenali oleh para relawan SAR. Aroma kematian. Eko terus turun. 50 meter, 60 meter. Jantungnya berpacu. Matanya awas mencari sumber bau di antara rimbunnya semak di dinding jurang. Di kedalaman sekitar 75 meter dari jalur setapak di atas, matanya menangkap warna yang kontras dengan hijaunya hutan. Putih. Itu adalah tapak sepatu. Eko turun sedikit lagi untuk memastikan. Dan di sanalah, ia menemukan apa yang dicari oleh ratusan orang selama berminggu-minggu. Sosok Thorik, tersangkut di antara pepohonan di lereng yang nyaris vertikal. Diam, tak bergerak. Perasaan Eko campur aduk. Ada rasa takut berada di kedalaman jurang seorang diri bersama jenazah. Ada rasa sedih yang mendalam. Tapi di atas segalanya, ada rasa lega yang luar biasa. Tugas telah tunai. Janji untuk membawa pulang sang pendaki akhirnya bisa ditepati. Sebagai tanda penemuan dan sebagai bentuk penghormatan terakhir di kesunyian tebing itu, Eko melakukan satu hal. Ia melantangkan suara azan. Suaranya memecah keheningan lembah Gunung Piramid. Sebuah panggilan yang menggema di antara tebing-tebing batu, mengabarkan bahwa sang petualang telah ditemukan. Sebuah penutup yang sakral bagi sebuah pencarian yang panjang dan melelahkan. Evakuasi dilakukan keesokan harinya. Membutuhkan waktu belasan jam karena medan yang begitu sulit. Thorik akhirnya turun gunung, kembali ke pelukan keluarganya. Kisah ini bukan hanya tentang tragedi. Ini adalah tentang kegigihan, tentang manusia-manusia yang menolak menyerah pada keputusasaan, dan tentang keberanian menantang bahaya demi sesama. Gunung Piramid akan tetap berdiri gagah, menyimpan sejuta pesona dan bahayanya. Dan jejak setapak di punggung naga itu akan selalu mengingatkan kita pada batas tipis antara petualangan dan keabadian. Demikianlah kisah evakuasi pendaki di Gunung Piramid Bondowoso. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penulisan naskah maupun ilustrasi. Like jika kalian suka, support channel ini dengan cara subscribe, dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Jejak Setapak.